Halo guys, kembali lagi di channel Fukuya Felix. Kali ini saya ingin membahas sebuah film berjudul Freelance yang dirilis tahun 2023. Menceritakan seorang mantan angkatan militer yang diberi tugas mengawal seorang jurnalis dalam perjalanan ke negara Valdonia untuk mewawancarai seorang presiden yang dikenal diktator dan psikopat, sekaligus orang yang pernah membantai habis pasukannya. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Was gone. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Mason yang dulunya merupakan seorang tentara angkatan darat Amerika. Sekarang ia pensiun dikarenakan cedera dan trauma akibat misi terakhirnya yang telah menewaskan semua anggota tim pasukannya saat misi membunuh Presiden Venegas. Sekarang Mason menjalani kehidupan normalnya dengan keluarga kecilnya. Breath smells, Daddy. Saat Mason tengah mengantarkan putrinya ke sekolah, putrinya bercerita kepada Mason jika ia sering dibully oleh seorang anak laki-laki di kelasnya. Mason pun memberitahu putrinya untuk membalas si pembuli tersebut dengan menonjok jakunnya agar si pembuli tersebut jera dan tak lagi mengganggunya. Hit him in the Adam's apple. All boys have him. Bye, Daddy. You have a great day. Diketahui Mason bekerja sebagai pengacara selama bertahun-tahun. They can't charge me those calls. I didn't make those calls. Tak lama Mason kedatangan teman lamanya saat di angkatan militer bernama Sebastian yang meminta Mason untuk ikut bersamanya. I want to show you something. Sesampainya di suatu tempat, ternyata Sebastian mengajak Mason pergi ke perusahaan miliknya. Diketahui perusahaan milik Sebastian ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keamanan swasta, yang tentu saja perusahaan tersebut berisi mantan tentara dan beberapa polisi yang ia pekerjakan. Contracted defense initiatives. But Lalu alasan Mason diajak kemari yaitu untuk merekrutnya menjadi pengawal pribadi seorang jurnalis dalam perjalanan ke negara Valdonia. your new colleagues. No. 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 Tentu saja Mason menolaknya, dikarenakan Mason tak ingin kembali ke dunia itu lagi dan memilih ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Akan tetapi setelah Sebastian memberitahu jika tugas tersebut ada kaitannya dengan Presiden Venegas, seorang psikopat yang menyebabkan tim pasukan Mason terbantai di masa lalu, Mason pun mau menerima tugas tersebut. Graham says you are. Who's a journalist? Setelah itu Mason menjemput putrinya, yang nampaknya putrinya baru saja keluar dari ruang BK karena telah menerapkan ajaran dari Mason sebelumnya, yang dimana hal itu membuat Mason diomeli habis-habisan oleh istrinya, sebab Mason telah mengajarkan putri mereka tindakan kurang baik. Si istri pun menyuruh Mason untuk menjauh dari putri mereka untuk sementara waktu. Mason yang kebetulan mendapat pekerjaan keluar kota dari Sebastian pun mengiyakan permintaan sang istri. I'll go. Sehabis itu, Mason menemui putrinya untuk pamit pergi keluar kota selama beberapa hari dan akan kembali membawakan oleh-oleh globe salju kesukaannya. Going. Tell you what, if they do, I'll get you one. Thanks, Daddy. Keesokannya, Mason menjalani pekerjaannya sebagai keamanan swasta. Ia kemudian bertemu seorang jurnalis bernama Claire Wellington untuk mengawalnya dalam perjalanan ke negara Valdonia. From CDI, I'm Mason Petitz. You're late. Saat dalam penerbangan pesawat, Mason bertanya kepada Claire alasan Claire memilih negara Valdonia untuk dituju, serta mengapa Claire nekat menemui Presiden Venegas, presiden yang dikenal diktator dan psikopat. Noticed your British passport when we boarded and you slipped your accent. So. Claire pun menjawab jika ia penasaran dengan negara Valdonia yang diketahui merupakan negara penghasil minyak dan gas alami terbesar di dunia dan saat ini tengah dipimpin oleh Presiden Venegas, penguasa mutlak di negeri tersebut. Dan usut punya usut, Venegas sama sekali belum pernah diwawancarai oleh siapapun, hingga akhirnya Venegas secara eksklusif meminta Claire untuk datang ke negaranya dengan maksud mewawancarai dirinya. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai ke negara Valdonia dengan disambut Presiden Venegas beserta para pengawalnya. So nice to meet you. Mason dan Claire kemudian masuk ke dalam mobil bersama Venegas. Dalam perjalanan nampak mereka berdua disambut meriah oleh penduduk Valdonia. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba Venegas beserta rombongannya diserang oleh sekelompok tentara tak dikenal. Semua pengawal Venegas pun tewas, menyisakan mereka bertiga. Akan tetapi, Mason dapat mengalahkan para tentara tersebut.
Rupanya, para pasukan tentara tersebut merupakan pasukan tentara Paldonia, yang itu artinya ada orang yang ingin mengkudeta Venegas dan ingin menjatuhkannya dari kekuasaan dan jabatan yang ia miliki. What? C'est un coup d'état. This is not a rebel assassination attempt. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Karena di sana tidak ada sinyal, Mason pun memakai telepon satelit yang selalu ia bawa kemana-mana untuk menelepon Sebastian guna meminta bantuan, sebab mereka baru saja terkena serangan oleh sekelompok pasukan pemberontak Venegas. Yeah, she's with me. And Venegas is here too. Why is he with you? What about his team? Sebastian yang mendengar hal itu kemudian menyuruh Mason menunggu dan akan mengirimkan helikopter penyelamat. Setelah itu, Venegas meminta Mason meminjamkan telepon satelit miliknya untuk menelepon keponakannya bernama George untuk mengabarinya jika keadaannya sekarang baik-baik saja. Yang ternyata Venegas tahu kalau dalang dibalik kudeta ini ialah George, keponakannya sendiri, yang berniat merebut jabatan yang ia miliki. Lalu alasan mengapa Venegas meneleponnya yaitu agar si George tak berbuat sesuka hatinya. Wonderful news. I was just talking to Jorge, my nephew. He's the one behind the coup. You see, I love my nephew, but he's an idiot. Setelah mendengar cerita dari Venegas, Mason yang sadar kalau para pemberontak tersebut hanya mengincar Venegas, kemudian pergi meninggalkan Venegas dan membawa Claire bersamanya. Another poor country get overthrown in another coup and nobody pays attention. Come on, don't let Venegas suck you in. Beberapa saat berlalu, akhirnya Mason dan Claire melihat ada helikopter penyelamat yang mendekat. Akan tetapi dari kejauhan, Mason menyadari ada sesuatu tak beres. Lalu tiba-tiba, Run! Run! ya, alih-alih penyelamat yang datang justru malah sekelompok tentara dan helikopter yang hendak menghabisi Mason dan Claire. Mason kemudian mengambil senapannya dan dengan skill yang ia miliki saat di angkatan militer dulu, Mason mampu menembak si pilot hingga membuat helikopter tersebut pun terjatuh. Setelah itu, Mason dan Claire lanjut berlari. Saat di tengah hutan, Mason tiba-tiba menghilang, yang dimana hal itu membuat Claire ketakutan karena ada seorang tentara yang mendekatinya. Namun tiba-tiba dari samping Mason muncul, lalu melumpuhkan tentara tersebut. Baru saja bernapas lega, dari belakang muncul seorang tentara yang menodongkan senapan ke arah mereka dan bertanya di mana Venegas berada. Dan Please, Venegas. I'm here. beruntung ada Venegas yang menolong mereka berdua. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah desa bernama Sabrina, tempat yang sering dikunjungi oleh Venegas. Welcome to Sabrina, my home. Nampak para penduduk tersebut menyambut hangat Venegas. Yang hal itu membuat Venegas dan Claire pun bertanya-tanya, di mana sosok Venegas yang dikenal diktator dan psikopat. Scene beralih ke George, yang mengunjungi lokasi jatuhnya helikopter akibat pertempuran melawan Mason sebelumnya. Tak lama datang Jenderal Cohors, pemimpin para tentara yang menyerang Venegas, dan diketahui merupakan suruhan dari rekan bisnis George. Nampak di situ Jenderal Cohors terlihat kesal karena misi membunuh Venegas gagal. Ia pun menebak salah satu bawaan George sebagai pelampiasannya. Good. Di desa Sabrina, Claire dan Venegas memutuskan untuk memulai wawancara mereka dikarenakan tempat dan timing yang pas. Dalam wawancara tersebut, mereka berdua membahas mengenai kudeta yang terjadi pada Venegas baru-baru ini, serta motif dibalik kejadian tersebut. Venegas selalu menjelaskan kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh CEO dan korporasi elit global yang ingin mengeksploitasi sumber daya kekayaan negara Paldonia. Namun karena Venegas tak mau terus-menerus melihat rakyatnya menderita, ia pun memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan mereka, sehingga pihak korporasi pun memutuskan untuk membunuh Venegas, lalu berniat menggantikan posisinya dengan keponakannya, yakni George, karena George diketahui menjalin hubungan baik dengan pihak korporasi. Sekarang Venegas yang tak dikendalikan oleh siapapun bertekad memanfaatkan sumber daya alam negara Paldonia demi menyejahterakan rakyat Paldonia. Riqueza que se obtenga de estos metales para enriquecer al pueblo de Paldonia. ¡Que viva Paldonia! Keesokannya Mason meminta Claire untuk mengamasi barangnya dikarenakan tugasnya mewawancari Presiden Venegas telah selesai. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba muncul Cohors beserta para pasukannya yang datang ke tempat ini. Bergegas Mason, Claire, dan Venegas pergi bersembunyi ke tempat aman. Akan tetapi Venegas yang tak tega melihat temannya dianiaya, ia pun keluar, sehingga Mason pun ikut keluar menyelamatkan Venegas. Hey! You're looking for Venegas? What? Get off!
terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Claire yang terjatuh lalu ditangkap oleh Cohorts beserta pasukannya. Di sini Cohorts membawa Claire untuk dijadikan tawanan oleh mereka guna memancing Venegas nantinya. Sementara Mason dan Venegas yang berhasil kabur, mereka berdua saling berbincang satu sama lain. Dan di sini tanpa disangka rupanya Venegas tahu jika Mason memiliki dendam terhadapnya di masa lalu karena telah mengakibatkan rekan angkatan militernya tewas saat misi menyergap ke negara Paldonia. Namun Venegas mengungkapkan jika itu bukanlah ulahnya, melainkan korporasi yang hendak mengadu domba dengannya. That makes sense. Does? Of course. You blame me for shooting down your helicopter. Mason pun mempercayainya. Pada malam harinya mereka berdua mengunjungi sebuah tempat dan di sini Mason menelpon Cohorts untuk memintanya ketemuan. Setelah itu Venegas meminjam telepon Mason untuk menelpon kenalannya. May I please use your phone? For what? I'm going to call someone I trust. Keesokannya mereka berdua menemui kenalan Venegas untuk meminta bantuan. Just a petite favor, my friend. Beberapa jam kemudian Mason datang ke tempat pertemuannya dengan Cohorts. Lalu di sini terjadilah situasi yang menegangkan saat mereka tengah saling menodong pistol. Tapi karena Cohorts sedang menawan Claire, Mason pun tak dapat melakukan serangan. Cohorts kemudian meminta Mason untuk menyerahkan Venegas. Dan tak lama, inilah yang terjadi. 3, 4. Okay. Okay! Ya, Venegas datang dengan membawa para pendemo yang mendukung Venegas. Setelah itu, Venegas mengajak Mason dan Claire masuk ke dalam istananya melalui terowongan rahasia. Sementara di istana terlihat George tengah berselfie karena ia yakin sebentar lagi ia akan dilantik menjadi presiden yang baru. Dan tiba-tiba di sini Venegas meminta George untuk tenang karena Venegas telah memaafkan perbuatannya dan masih menganggap George sebagai keluarganya. Tak lama tiba-tiba datang Jenderal Martinez yang diketahui benci terhadap Venegas, sehingga ini yang terjadi. Venegas terkena tembakan, tapi untungnya Venegas memakai jas anti peluru. Sementara untuk George, ia tak selamat karena hanya memakai jas biasa. Tak lama datang sekelompok polisi nasional yang menyergap mereka. Venegas yang ahli dalam berpidato akhirnya dapat membuat polisi nasional tersebut memihak kepadanya. Tapi sialnya datang juga Cohorts beserta pasukannya, sehingga ini yang terjadi. Saat tengah melarikan diri, terjadi perduelan antara Mason versus Cohorts. Nampaknya Mason kesulitan mengalahkan Cohorts, tapi untungnya ada Claire yang membantunya. Selepas itu Mason pergi keluar, dan dengan gagahnya ia dapat mengalahkan puluhan musuh seorang diri. Tak lama datang bala bantuan dari Sebastian, beserta para pasukannya yang ikut membantu mereka. Keesokannya, kejadian itu viral di internet dan masuk ke dalam berita televisi. Paldonia. A transitional government has been put in place until the next free elections. Istri Mason yang melihat Mason di televisi pun bangga karena mengetahui suaminya telah menjadi pahlawan di negara Paldonia. Beberapa waktu kemudian Mason pulang ke rumahnya dengan membawa bola klub salju kesukaan putrinya. Setelah itu, Mason dan keluarganya pergi jalan-jalan. Tak lama Mason mendapatkan email dari Venegas. Dan saat Mason mengecek saldo rekeningnya, alangkah terkejutnya Mason melihat nominal yang begitu besar jumlahnya, yaitu sebesar $5.500.000 dan kalau dirupiahkan sekitar 88 miliar rupiah. Yes! Senang mendapatkan hadiah dari Venegas, Mason pun mengajak keluarganya pergi liburan. Tamat.